Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran untuk membahas keberadaan pagar laut yang menjadi perbincangan publik. Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Anggota Komisi 4 DPR RI yang hadir dalam rapat mengaku heran kenapa pagar laut bisa membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya itu, banyak yang mempertanyakan siapa yang memasang. Tak hanya soal pagar laut, anggota Dewan yang terhormat juga mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan soal sertifikat yang terbit di ruang laut. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kementeriannya telah bekerja sesuai kewenangan dan dasar regulasi. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan. KKP juga diminta berkomunikasi lintas kementerian dan lembaga agar bisa maksimal. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak berita mengenai pagar laut gaib, di mana kemarin juga Komisi 4 telah memanggil KKP untuk membahas bagaimanakah penyelesaian lebih lanjut dan juga cepat untuk kasus pagar laut ini, Andi Kumala dan juga pemirsa. Tentunya pada pagi hari ini kami akan membahas bagaimanakah kelanjutan dari kasus pagar laut ini dengan beberapa narasumber yang telah terhubung secara Zoom ataupun daring. Sudah ada Pak Daniel Johan selaku anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Pak Philip. Salam. Iya. Ya. Dan juga ada Prof. Maret Prianta selaku Guru Besar Hukum Tata Ruang Unpad. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Philip. Ya. Selamat pagi, Mas Philip, Mbak Mala. Pagi, Pak. Kami mau ke Pak Daniel terlebih dahulu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan update setelah kemarin memanggil Kementerian KKP dan sudah menggelar sidang ya selama 3 jam lebih. Sebenarnya apa kemudian permintaan dari Komisi 4 yang harus dipenuhi dalam waktu dekat dari Kementerian KKP, Pak? Ya, makasih, Bang. Jadi ada 2 hal yang utama ya. Yang pertama adalah bahwa Komisi 4 sudah meminta dengan tegas agar Menteri KKP segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan atas pagar laut ini. Kita DPR memberikan waktu 20 hari kepada Menteri KKP dan nanti seluruh hasilnya akan disampaikan di dalam raker berikut. Jadi kita akan mengundang kembali Pak Menteri raker 20 hari dari kemarin. Yang kedua adalah kita minta kementerian segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi lain untuk segera menegakkan hukum di dalam pelanggaran pagar laut ini. 2 hal itu yang utama, Bang. Baik, Pak Daniel, untuk tenggat waktu selama 20 hari ini apakah memang selama itu adalah tenggat yang telah disetujui oleh kedua pihak maupun Komisi 4 dan juga KKP, atau karena kan ini semua bukti sudah terpampang terbuka lebar begitu, apakah mungkin tidak bisa dipercepat untuk penyelesaian kasus pagar laut ini, Pak? Ya, istilah kami adalah secepat-cepatnya, tetapi kesepakatan waktu secara angka itu kami sama-sama menyepakati paling lambat 20 hari sudah harus ada hasil yang disampaikan. Paling lambat berarti, Pak ya, berarti lebih cepat bisa memungkinkan ya, Pak ya? Ya, apakah Komisi 4 DPR juga berencana untuk membentuk pansus, Pak, terkait dengan untuk lebih mengawasi lagi penyelidikan kasus ini biar cepat selesai, Pak? Nah,
kesepakatan di internal sesama anggota, bila dalam 20 hari ini tidak ada progres yang signifikan, maka Panja atau Pansus itu akan menjadi langkah berikutnya. Baik. Kita akan ke Prof. Maret terlebih dahulu. Prof, tadi Komisi 4 DPR sudah menyampaikan bahwa meminta kepada Kementerian KKP untuk melakukan penegakan hukum terhadap pagar laut ini. Sebenarnya penegakan hukum seperti apa yang bisa diberlakukan untuk kasus pagar laut ini, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita sama-sama harus pahami terlebih dahulu bahwa pada prinsipnya setiap orang itu dapat memanfaatkan ruang, baik ruang darat maupun ruang laut, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang saat ini kita kenal ada rencana tata ruang yang sudah kita sepakati bersama. Tentu penegakan hukum harus didasarkan pada asas kepastian hukum. Jadi menurut hemat saya, penegakan hukum di satu hal, tapi di hal lain perlu juga kita identifikasi sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan yang terjadi saat ini sehingga kemudian banyak sekali perbedaan pendapat, kemudian dinamika yang terjadi di masyarakat, dan ke depan seharusnya kita juga bisa membenahi begitu ya peraturan dan kebijakan supaya masalah ini tidak terjadi. Ya, Prof. Sebenarnya untuk kasus pagar laut ini kan sudah dilakukan pembongkaran. Apakah langkah pembongkaran pagar ini sudah tepat sebelum selesainya penyelidikan atau penegakan hukumnya, Prof? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah menurut pemahaman saya dan pendapat saya memang langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah sangat tepat. Manakala sebetulnya apakah konteks pemagaran laut ini sebenarnya ketentuannya saat ini mungkin masih terdapat kekosongan pengaturan maupun celah hukum, tapi tentu yang harus kita lakukan secara cepat adalah pemulihan fungsi dari ruang laut ini sendiri supaya kemudian dapat kembali dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi saya rasa ini bisa simultan antara kemudian ke depan dalam waktu dekat dilakukan pemulihan terhadap fungsi ruang laut yang selama ini terganggu karena pemasangan pagar laut. Namun di sisi lain juga pembenahan regulasi dan kebijakan yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai kementerian ini perlu segera diselesaikan dan tentu saja dengan melibatkan masyarakat termasuk DPR yang dalam hal ini mungkin ke depan arah politik hukum pemanfaatan ruang laut harus kita sepakati bersama agar menjamin kepastian hukum bagi pengguna ruang depan. Prof, untuk keluarnya ataupun terbitnya HGB dan SHM ini masuknya untuk ranah hukumnya, apakah masuk ranah hukum pidana atau perdata untuk kedepannya, Prof? Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa memang dalam konteks pemanfaatan ruang laut, kita memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang kita laksanakan atau prakteknya pada ruang darat selama ini. Di ruang darat kita mengenal dua hal terminologi. Yang pertama adalah penguasaan terhadap tanah, kemudian pemanfaatan terhadap tanah. Jadi konteksnya ada tanah, kemudian sebagai sumber daya yang kita manfaatkan. Namun pada ruang laut, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita tidak lagi mengenal adanya hak pengelolaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga sebetulnya ruang laut itu penguasaannya adalah oleh negara. Nah, masyarakat ini aja kemudian dapat mendapatkan legalitas berupa pemanfaatan atau perizinan. Nah, sehingga dalam konteks bicara soal bagaimana kemudian dapat diberikan hak pada ruang laut, sepemahaman saya sekarang hal inilah yang sebetulnya belum kita sepakati secara regulasi, di mana memang beberapa regulasi masih tumpang tindih sehingga belum menjamin hukum. Namun kalau kita lihat secara historis perjalanan perkembangan pengaturan di ruang laut, memang ekspektasinya bahwa memang ruang laut itu tidak dapat dimiliki oleh individu atau ada pelekatan hak penguasaan atas perairan begitu. Nah, karena itu semua pada konteksnya tetap dikuasai oleh negara. Baik, berarti ada regulasi yang tumpang tindih dalam kasus ini menurut Prof. Maret. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Daniel. Betul. Yang merupakan pembuat undang-undang ya, pembuat regulasi bagaimana menanggapi terkait tumpang tindihnya regulasi mengenai wilayah perairan atau kelautan ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa.